Ketika rapat penting dengan perusahaan raksasa tinggal 2 jam lagi, laptop sangat cantik yang berisi data vital perusahaan tiba-tiba mati total. Semua karyawan panik mencari solusi hingga CEO itu berkata dengan nada menantang, "Siapapun yang bisa menghidupkan laptop ini akan jadi asisten pribadiku, bahkan boleh mencium pipiku." Tak satu pun berhasil, sampai seorang OB muda maju dengan berani. Meski dihina dan diemehkan, ia tetap mencoba. Dan hanya dalam 10 menit, laptop itu kembali menyala. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen dari mana kalian nonton video ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana kantor pusat Skylink Corporation berubah seperti medan perang. Biasanya lantai 8 dipenuhi tawa ringan dan suara ketikan keyboard yang ritmis. Namun, kali ini semuanya panik. Suara langkah kaki berlari, telepon yang berdering tak henti, dan teriakan cemas staf terdengar bersahut-sahutan. Di ruang kerja megah berhias dinding kaca, Larissa Anindya, CEO muda berusia 29 tahun yang dikenal cerdas sekaligus tegas, berdiri mematung di depan meja kerjanya. Di sana, laptop hitam berlogo perusahaan yang berisi seluruh rencana strategis merger dengan Titan Global Holdings mendadak mati total. Tidak ada suara kipas, tidak ada cahaya indikator, seolah seluruh kehidupan alat itu disedot ke dalam kegelapan. "Coba lagi colokan ke stop kontak lain," seru Bima kepala divisi IT dengan keringat menetes di pelipis. "Saya sudah, Pak. Power supply normal, tapi motherboardnya sepertinya korslet," jawab salah satu teknisi tergesa. Larissa menatap jam tangannya. Hanya 2 jam lagi sebelum presentasi dengan pihak investor dari Singapura yang bisa menentukan nasib perusahaan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, menahan emosi. Di dalam laptop itu, ada semua data keuangan, proyeksi laba, desain proyek, bahkan video presentasi. "Tanpa itu, kita selesai," katanya lirih, tapi cukup keras untuk membuat semua orang menelan ludah. Beberapa staf mencoba mencari solusi cepat. Ada yang menelepon servis resmi, ada yang menawarkan mengganti perangkat baru. Namun Larissa tahu, tak semudah itu. Semua file terenkripsi, dan hanya laptop itulah yang memiliki kunci utamanya. Di sudut ruangan, aroma parfum mahal bercampur dengan keringat panik. Para manajer berbisik satu sama lain. Kalau rapat gagal, kontrak itu hangus. Investor bisa batalin kerjasama. Gawat, masa depan kita di ujung tanduk. Larissa memijit pelipisnya, menatap layar yang gelap. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri untuk tidak menunjukkan kelemahan di depan bawahannya. "Bima, aku tak peduli bagaimana caranya. Hidupkan laptop itu." Apapun yang terjadi, Bima mengangguk gugup. "Kami akan coba metode bypass." "Bu, berapa lama?" "Mungkin 2 jam. Larissa menatapnya tajam. "Kita tidak punya 2 jam. Suasana makin tegang. Pendingin ruangan tak lagi terasa. Setiap detik berlalu seperti jarum jam yang menancap di dada semua orang. Seorang sekretaris mencoba menenangkan sang IO membawa segelas kopi panas. Namun Larissa hanya menggeleng pelan. Dalam keheningan itu, suara hujan di luar gedung terdengar samar. Langit Jakarta yang biasanya cerah, kini mendung, seolah ikut mencerminkan suasana hati semua orang di ruangan itu. Tiba-tiba layar monitor cadangan yang tersambung dengan sistem backup ikut padam. Satu persatu lampu di server office berkedip aneh. Bima menatap kaget. "Ini aneh. Seolah sistemnya terkunci dari dalam," gumamnya. Larissa berjalan ke arah jendela besar, memandangi kota yang diselimuti hujan. Ia menarik napas panjang dan berucap lirih, "Tuhan,
Jangan biarkan semuanya berakhir seperti ini. Dari kejauhan, seorang pria berseragam abu-abu dengan logo maintenance di dadanya sedang mengepel lantai koridor. Ia berhenti sejenak, mendengar hiruk-pikuk dari ruang CEO. Namanya Reno Pradipta, seorang OB yang selalu datang paling pagi dan pulang paling malam. Ia menatap ke arah ruangan kaca dengan raut prihatin. Namun saat itu tak seorang pun menyadari bahwa di balik kesederhanaannya, pemuda itulah yang kelak akan menjadi penyelamat hari itu. Larissa menatap jam tangannya lagi. 1 jam 55 menit tersisa. Detik demi detik berlalu, dan ketegangan makin terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ruang rapat utama Skylink Corporation kini menjadi pusat kegelisahan. Udara di dalam ruangan itu tegang dan panas. Meski pendingin ruangan menyala di suhu 18 derajat. Puluhan karyawan berdiri melingkar di sekitar meja kerja Sangku, menatap layar laptop hitam yang masih saja gelap tanpa tanda-tanda kehidupan. Larissa berdiri di tengah, mengenakan blazer putih elegan yang kini terasa berat oleh tekanan situasi. Rambut panjangnya yang biasanya terurai rapi, kini sedikit berantakan. Bibirnya menegang, dan matanya menunjukkan campuran antara amarah, cemas, dan keputusasaan. Ia menatap semua staf dengan tajam, lalu berkata lantang. Suaranya bergetar, namun berwibawa. Dengar semua, ujarnya sambil menepuk meja keras. Kita tinggal punya 1 jam sebelum rapat dengan Titan Global dimulai. Laptop ini harus hidup sebelum itu. Kalau tidak, kerja keras kita selama 6 bulan akan sia-sia. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan yang terdengar samar dari luar jendela kaca. Beberapa karyawan menunduk. Beberapa lainnya saling berbisik penuh panik. Larissa memejamkan mata sebentar, lalu menatap mereka satu persatu. Siapapun yang bisa menyalakan laptop ini sebelum rapat, ucapnya dengan nada menekan setiap kata. Akan kujadikan asisten pribadiku. Suasana langsung berubah. Beberapa karyawan saling berpandangan. Sebagian mengira ia hanya bercanda. Ia mengangkat dagunya tinggi, lalu menambahkan dengan nada setengah sinis. Namun menggoda dan boleh mencium pipiku. Sekejap suasana meledak. Apa tadi dia bilang cium pipi? Bisik seorang staf lelaki dengan mata melebar. Wah, kesempatan langka, sahut yang lain sambil menahan tawa gugup. Namun di balik candaan kecil itu, semua tahu sang tidak sedang bermain-main. Bima kepala ID langsung menepuk tangan. Oke, semua tim IT ke posisi. Kita lakukan di recovery. 5 orang teknisi berlarian membawa alat, kabel, dan flash disk bow table, suara keyboard, klik mouse, dan kabel yang dicolok bersahut-sahutan seperti orkestra panik. Larissa melipat tangan di dada, berdiri di depan mereka seperti jenderal di tengah pertempuran. Waktu kalian 60 menit. Kalau gagal, kita semua akan kehilangan kepercayaan Titan Global, dan mungkin juga pekerjaan kalian. Setiap menit terasa seperti jarum jam yang berdetak di dada. Satu teknisi mencoba mengganti RAM. Gagal. Teknisi lain memasang hard drive eksternal untuk menyalin data. Tapi sistem tetap tak mau hidup. Gila, ini kayak dikunci dari dalam, gumam Bima. Frustasi. Larissa menatap layar kosong itu lama, lalu menatap ke arah langit-langit seolah menahan air mata. Ia tidak bisa membayangkan reputasinya hancur di depan investor. 1 jam berlalu, masih tidak ada perubahan. Layar tetap hitam, lampu indikator mati total. Beberapa karyawan mulai kehilangan semangat. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Mungkin kita memang sial hari ini. Larissa mendengarnya. Ia menatap tajam ke arah sumber suara, membuat semua orang langsung menunduk ketakutan. Ia melangkah ke jendela, memandangi gedung-gedung tinggi yang basah oleh hujan. Hela napasnya berat, bahunya turun perlahan. 1 jam sudah berlalu, katanya pelan.
Apakah tidak ada satu di antara kalian yang cukup cerdas untuk menyelamatkan perusahaan ini? Tak ada yang menjawab. Keheningan itu memotong udara seperti pisau dingin. Namun, di antara kerumunan karyawan yang menunduk, seorang pria berseragam abu-abu berdiri di dekat pintu. Tangannya masih memegang kain pel dan semprotan pembersih. Ia terlihat ragu, tapi matanya menatap laptop itu dengan sorot berbeda. Tenang, yakin, dan penasaran. Dialah Reno B. sederhana yang tak pernah dianggap penting di ruangan itu. Ia menelan ludah, lalu melangkah pelan ke depan. "Permisi, Bu Larissa." Suaranya lembut, tapi terdengar jelas di antara kesunyian. Semua kepala menoleh bersamaan. "Apa saya boleh coba memperbaikinya?" katanya polos tanpa kesombongan. Beberapa orang langsung tertawa keras. "Serius nih, OB mau benerin laptop CEO, bro? Itu laptop jutaan data, bukan mesin pel." Larissa menatap Reno lama. Di matanya ada rasa antara marah dan ingin tertawa. Tapi di balik semua itu, ada sedikit rasa penasaran. Dan kalimat yang akan ia ucapkan setelah ini akan menjadi awal dari perubahan hidup mereka berdua. Semua mata menatap ke arah sumber suara itu. Seorang pria muda, berseragam abu-abu berdiri di dekat pintu, dengan kepala sedikit tertunduk. Tangannya masih memegang kain pel yang basah. Di dada kirinya, terpasang papan nama kecil, bertuliskan Reno Pradipta. Seorang OB yang biasanya hanya muncul ketika lantai perlu dipel atau sampah sudah menumpuk. Ruangan hening beberapa detik sebelum tawa pecah dari sudut lain. "OB mau benerin laptop CEO," seru seorang staf IT dengan nada mengejek. "Kau pikir ini sapu yang bisa disihir?" tambah yang lain sambil tertawa keras. Beberapa manner ikut tersenyum sinis. Bahkan ada yang berbisik, "Sudahlah, dia pasti cuma cari perhatian." Namun, Reno tidak mundur. Ia menatap ke arah Larissa yang saat itu berdiri dengan ekspresi kelelahan. Matanya tenang, tak ada kesombongan, hanya keyakinan. "Bu Larissa," katanya pelan, "izinkan saya coba sebentar saja. Kalau gagal, saya tidak akan memaksa." Larissa memandangi pria itu lama. Dalam keadaan normal, ia mungkin sudah mengusir siapapun yang berani bicara tanpa izin. Tapi, kali ini, keputusasaan membuatnya menyingkirkan gengsi. Dengan suara datar, ia berkata, "Silakan, OB. Tapi jangan harap aku akan bertanggung jawab kalau kau malah merusaknya." Reno menunduk sopan. "Baik, Bu, saya akan hati-hati." Beberapa karyawan langsung saling pandang dan menahan tawa. "Kita lihat nih si tukang pel mau jadi teknisi," bisik salah satunya. Bima kepala IT hanya menghela napas panjang. "Sudah, biarkan saja. Toh kita juga sudah kehabisan ide," katanya pasrah. Reno meletakkan embernya di sudut ruangan dan perlahan berjalan mendekati meja CEO. Setiap langkahnya terasa berat karena tatapan meremehkan menusuk dari segala arah. Ia menarik napas dalam, lalu duduk perlahan di kursi depan laptop itu. Tangannya yang kasar karena kerja kasar menggenggam perangkat mewah yang seolah bukan miliknya. Ia menatap layar hitam itu lama, seolah berbicara dengannya dalam hati. Di sekelilingnya, suara tawa perlahan mereda. Semua ingin tahu apa yang akan dilakukan OB ini. Reno membuka tas kecil yang selalu dia bawa kemanapun. Dari dalamnya ia mengeluarkan beberapa alat kecil, obeng presisi, kain halus, dan botol kecil berisi cairan bening. "Dia bawa alat," bisik salah satu staf. "Gila OB, tapi kayak teknisi profesional." Gumam yang lain mulai ragu menertawakan. Larissa memperhatikan dengan saksama. Ada sesuatu dalam cara Reno bekerja. Gerakannya tenang, penuh perhitungan, bukan asal coba-coba. Ia membuka casing belakang laptop dengan hati-hati, memeriksa jalur kabel, kemudian menekan titik tertentu di papan sirkuit. Sepertinya ada short connection di bagian regulator power," gumam Reno Blan.
Bima spontan menatapnya. Kau tahu soal itu? Reno hanya tersenyum kecil sedikit. Pak, saya dulu pernah belajar teknik komputer sebelum bekerja di sini. Ucapan itu membuat ruangan sejenak hening. Semua orang yang tadi menertawakannya kini saling pandang dengan wajah malu. Larissa masih belum berkata apa-apa. Di matanya kini muncul rasa ingin tahu yang tulus. Ia menatap pria muda itu, melihat bukan lagi seorang OB, tapi seseorang yang memegang ketenangan di tengah kekacauan. Beberapa menit berlalu, Reno menekan kombinasi tombol tertentu, menyambungkan kabel kecil dari alat pribadinya ke port USB, lalu menunggu sejenak. Suasana ruangan begitu hening, hingga suara hujan di luar terdengar jelas. Semua menatap tanpa berkedip. Reno menarik napas dalam, lalu menekan tombol power, klik. Namun sebelum layar menyala, bab ini berakhir dengan ketegangan menggantung antara harapan, rasa ingin tahu, dan gengsi yang perlahan mulai runtuh di hati semua orang di ruangan itu. Larissa yang tadinya hanya ingin sekadar mencoba keberuntungan, kini menatap Reno dengan pandangan berbeda. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, siapa sebenarnya pria ini? Reno duduk di kursi CEO dengan sikap tenang yang tak biasa. Semua mata tertuju padanya, seolah setiap gerakannya adalah tontonan yang menegangkan. Di sekelilingnya, para staf ID yang tadi menertawakannya, kini menatap dengan canggung. Sebagian bahkan menahan napas. Tas kecil yang selalu ia bawa kemanapun, akhirnya membuka rahasia kecil tentang dirinya. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa alat servis mini, obeng presisi, thermal paste, kain halus, dan botol kecil berisi cairan pembersih khusus. Larissa memperhatikan semua itu dengan mata yang sedikit membesar. Ia tak menyangka seorang OB bisa membawa perlengkapan seperti teknisi profesional. Reno memegang laptop itu seolah sedang menyentuh sesuatu yang berharga. Ia membalik perlahan, membuka casing belakang dengan hati-hati, tidak terburu-buru. Gerakannya tenang, namun matanya fokus penuh. Setiap baut ia lepas dengan urutan yang sistematis. Seakan telah memahami anatomi perangkat itu di luar kepala. Dia tahu apa yang dia lakukan. Gumam salah satu teknisi. Lirih namun cukup terdengar oleh yang lain. Bima hanya menatap kosong, antara kagum dan tidak percaya. Larissa berdiri di belakangnya. Kedua tangannya terlipat di dada, mencoba tampak tenang, padahal jantungnya berdebar. Entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda dari cara Reno bekerja. Tidak panik, tidak ragu. Ada ketenangan yang anehnya membuat seluruh ruangan ikut diam. Reno mengeluarkan kain halus, menyeka bagian motorboard yang lembab akibat embun pendingin ruangan. Ia kemudian meneteskan sedikit cairan pembersih pada kapas, membersihkan bagian konektor daya, lalu memeriksa jalur arus listrik menggunakan alat kecil dari saku bajunya. Setiap langkahnya presisi, setiap gerakannya seperti sudah terlatih selama bertahun-tahun. Coba colok lagi kabel dayanya Pak Bima, ucap Reno tenang. Bima menurut tanpa banyak kata. Kabel disambungkan. Tidak ada suara apapun. Semua menahan napas. Lalu Reno menekan kombinasi tombol di keyboard. Ctrl Shift Power S. Seketika terdengar klik kecil dari dalam mesin. Reno tersenyum samar. Sekarang, ujarnya pelan. Kita coba sekali lagi. Ia menekan tombol power. Lampu indikator menyala. Kipas berputar. Dalam hitungan detik, layar laptop yang tadinya gelap, kini menampilkan logo biru perusahaan. Skylink Corporation. Suara startup khas Windows terdengar di seluruh ruangan, dan seketika semua orang membeku. Tidak ada yang bersuara selama beberapa detik. Sampai akhirnya salah satu staf spontan berteriak. Hidup! Laptopnya hidup! Teriakan itu diikuti sorak-sorai, tepuk tangan, bahkan tawa lega. Bima langsung menepuk bahu Reno dengan ekspresi tidak percaya. Kau
Kau menyelamatkan kita semua, katanya terbata-bata. Larissa menatap layar itu lama, lalu menatap Reno dengan sorot mata yang berubah. Dari frustasi menjadi takjub. Bagaimana kau bisa tahu masalahnya? Tanyanya pelan. Reno tersenyum kecil. Saya pernah belajar teknik komputer, Bu. Waktu kuliah dulu, saya bantu teman-teman servis perangkat di kampus. Larissa menatapnya tak berkedip. Ia merasa kata-kata itu sederhana, tapi mengandung sesuatu yang dalam. Sebuah kisah masa lalu yang belum terungkap. Seluruh ruangan kini dipenuhi rasa lega. Namun bagi Larissa, perasaan yang muncul lebih rumit dari sekedar syukur. Ada sesuatu dalam diri Reno yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Ia mendekat berdiri di samping Reno yang masih duduk di kursinya. Tatapannya lembut, suaranya menurun. Terima kasih Reno. Kau baru saja menyelamatkan masa depan perusahaan ini dan mungkin juga aku. Ucapnya dengan senyum tipis. Reno bangkit perlahan, menunduk sopan. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu. Suasana hening lagi, tapi kali ini bukan karena tegang, melainkan karena kekaguman. Lalu tanpa diduga, Larissa mengangkat dagu dan berkata lantang di depan semua orang. Janji adalah janji, bukan? Semua staf menoleh kaget. Reno menatapnya bingung. Larissa tersenyum penuh arti. Aku bilang siapapun yang bisa menyalakan laptop ini akan kujadikan asisten pribadiku dan boleh mencium pipiku. Seketika ruangan gempar. Beberapa staf menutup mulut menahan tawa. Sebagian bersorak pelan, tapi tak ada yang berani bicara. Larissa melangkah mendekat. Jaraknya hanya beberapa inci dari wajah Reno. Aromanya lembut, tatapannya tajam, tapi penuh rasa syukur. Ia berbisik pelan, kau pantas mendapatkannya. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, Larissa menepuk pipinya perlahan, lalu memberikan ciuman singkat di pipi kanan Reno. Ruang kantor yang tadinya bising, kini sunyi total. Detik itu dunia seperti berhenti berputar, dan tanpa disadari, babak baru kehidupan mereka pun dimulai. Suasana kantor mendadak seperti meledak oleh kejutan yang tak seorang pun bayangkan. Detik setelah suara startup laptop itu terdengar, ruang rapat yang sebelumnya seperti kuburan berubah menjadi arena sorak-sorai penuh kegembiraan. Para staf bertepuk tangan, beberapa bahkan bersiul kecil. Mereka tak percaya bahwa penyelamat hari ini bukanlah teknisi profesional atau manajer berpengalaman, melainkan seorang OB sederhana bernama Reno Pradipta. Larissa berdiri perlahan, wajahnya yang semula tegang kini memerah karena campuran rasa syukur dan kagum. Ia menatap layar yang menampilkan semua data penting perusahaan. Presentasi merger, laporan keuangan, grafik performa, semuanya utuh. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang. Rasanya seperti keajaiban. Larissa menatap Reno yang masih berdiri canggung di depan meja kerjanya. Seragam abu-abu miliknya kini tanpa kontras dengan ruangan mewah berlapis kaca dan marmer. Keringat membasahi pelipisnya, tapi sorot matanya tetap tenang dan bersahaja. Reno panggil Larissa dengan suara yang lebih lembut daripada sebelumnya. Semua orang langsung terdiam. Ia melangkah mendekat. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer, menciptakan gema halus di tengah keheningan. Kamu baru saja menyelamatkan perusahaan ini, katanya sambil menatap langsung ke matanya. Reno tersenyum kikuk, menunduk sopan. Saya hanya beruntung, Bu. Bukan, jawab Larissa cepat. Kau berbakat. Sekejap ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Semua hanya menatap. Lalu tanpa diduga, Larissa mengangkat tangannya, menyentuh bahu Reno dengan lembut dan memeluknya. Semua mata membelalak. Pelukan itu bukan pelukan biasa, lebih kepada luapan rasa lega, rasa terima kasih yang tak bisa diungkapkan lewat kata-kata.
Larissa menutup matanya sejenak, seolah mencari ketenangan di dada pemuda sederhana itu. Dan sebelum Reno sempat berkata apapun, Larissa menepati janjinya. Ia menegakkan tubuh, menatapnya lekat-lekat, lalu mencondongkan wajah dan memberikan ciuman singkat di pipi kanannya. Suara kecil dari beberapa karyawan langsung terdengar. Ya ampun, dia benar-benar melakukannya. CEO kita gila atau romantis sih? Gila, OB-nya hoki banget. Namun Larissa tak peduli. Ia mundur satu langkah, tersenyum malu tapi polos. Itu janjiku, dan aku tidak pernah ingkar janji, ucapnya sambil menatap Reno yang wajahnya kini bersemu merah seperti tomat matang. Reno tak tahu harus berbuat apa. Tangannya kaku, jantungnya berdegup keras, seolah seluruh darah di tubuhnya naik ke kepala. Terima kasih Bu, tapi saya rasa ini terlalu berlebihan. Suaranya lirih. Larissa tertawa kecil. Tidak Reno, itu pantas. Kau baru saja menyelamatkan nama baik kita di hadapan dunia. Beberapa staf bertepuk tangan pelan. Sebagian tertawa menutupi rasa iri dan sebagian lain berbisik kagum. Reno menjadi pusat perhatian. Tapi di balik semua itu, Larissa merasakan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah getaran hangat di dada yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memperhatikan Reno berjalan mundur, menunduk, berusaha kembali mengambil amber dan kain pelnya. Namun, Larissa menahan tangannya. Tidak perlu pel sekarang, katanya sambil tersenyum lembut. Hari ini, kau bukan hanya OB, kau pahlawan. Kata-kata itu membuat Reno terdiam. Ia menatap mata Larissa sejenak. Dan di situ, sesuatu yang tak terucap muncul di antara mereka. Sebuah koneksi halus yang belum mereka pahami, namun terasa nyata. Bima kepala itu akhirnya mendekat sambil tersenyum lebar. Bu, rapat dengan Titan Global, tinggal 30 menit lagi. Semua file sudah bisa diakses. Larissa mengangguk, lalu menatap Reno sekali lagi. Baik, siapkan ruang konferensi. Dan Reno, ya Bu, jangan kemana-mana setelah ini. Aku ingin bicara denganmu. Reno hanya bisa menelan ludah, merasa bingung sekaligus gugup. Ia tidak tahu bahwa kalimat sederhana itu akan menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Sementara Larissa berjalan menuju ruang rapat, ia menyentuh pipinya sendiri. Tempat di mana kulit Reno tadi bersentuhan dengannya secara tidak sengaja saat ia menciumnya. Entah mengapa, dadanya bergetar aneh. Sebuah perasaan yang tak seharusnya ada antara siok kaya dan OB sederhana kini mulai tumbuh pelan-pelan tanpa mereka sadari. Dan dari kejauhan, hujan yang menetes di jendela kaca terasa seperti musik lembut yang mengiringi awal kisah mereka. Setengah jam setelah keajaiban itu terjadi, suasana kantor berubah total. Dari kepanikan menjadi keyakinan, dari asa putus asa menjadi harapan baru. Di ruang konferensi lantai 8, segala persiapan dilakukan secepat kilat. Laptop yang semula mati, kini menyala terang menampilkan logo Skylink Corporation di layar besar proyektor. Para staf berdiri rapi di sisi ruangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Aroma parfum profesional bercampur dengan tegangnya udara ambisi. Di tengah ruangan, duduk para perwakilan Titan Global Holdings. 5 orang investor asing dengan wajah serius, jas gelap, dan tatapan penuh penilaian. Larissa melangkah masuk dengan percaya diri. Rambut panjangnya dikuncir setengah. Blazer putihnya tampak tegas, namun anggun. Tak seorang pun akan menyangka bahwa kurang dari 2 jam lalu, wanita ini hampir kehilangan segalanya. Tapi kini, sorot matanya kembali tajam seperti semula. Mata seorang pemimpin sejati. Good morning, ladies and gentlemen, ucap Larissa dengan senyum tenang. Let's begin our presentation. Suara klik remote terdengar. Slide pertama muncul.
Tampilan grafis yang menawan, animasi lembut, dan angka-angka meyakinkan memenuhi layar. Semua berjalan mulus, tak ada error, tak ada gangguan sistem, tak ada kebingungan seperti yang mereka takutkan sebelumnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Larissa terdengar mantap dan berirama. Ia menjelaskan tentang proyek,